Halo semuanya, kenalin saya Almira Soraya, NIM 2308060003, kelas Farmasi 3A. Nah, di sesi statistika pertama ini, Almira mau share video tentang analisis data menggunakan t-test independen. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu apakah ada hubungan kadar Hb ibu yang menyusui eksklusif dengan kadar Hb ibu yang menyusui tidak eksklusif. Nah, jadi teman-teman di sini sudah ada 50 data SPSS, ibu menyusui eksklusif dan tidak eksklusif. Nah, dari menu utama ini kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Mean. Setelah itu kita klik Independent Sample T-Test. Nah, di sini kan ada dua kotak, yaitu test variabel dan grouping variabel. Untuk kotak test variabel ini, kita masukkan data yang numerik, dan untuk kotak grouping variabel, kita masukkan data yang kategorik. Nah, untuk kotak test variabel ini, kita masukkan data kadar Hb1, dan untuk grouping variabelnya, kita masukkan data status menyusui atau exclude. Nah, di bawah kotak grouping variabel ini ada define group. Nah, itu kita klik, kemudian muncul tampilan seperti ini. Untuk grup 1 kita ganti dengan angka 0 yang artinya non-eksklusif, dan untuk grup 2 kita ganti dengan angka 1 yang artinya eksklusif. Setelah itu kita klik continue, dan OK. Nah, muncullah data seperti ini teman-teman. Dari data ini kita dapat mengetahui bahwa untuk yang tidak eksklusif sebanyak 24 dengan rata-rata kadar Hb-nya itu 10,4208 gram persen dengan standar deviasinya 1,47117 gram persen. Dan untuk yang eksklusifnya sebanyak 26 dengan rata-rata kadar Hb-nya itu 10,2769 gram persen dan standar deviasinya 1,32282 gram persen. Untuk hasil uji T-nya dapat dilihat pada tabel ini ya teman-teman. Nah, pada t-test independen kita akan menentukan apakah ada perbedaan antara kadar Hb ibu yang menyusui secara eksklusif dengan kadar Hb ibu yang menyusui tidak eksklusif. Caranya yaitu menentukan uji Levin dengan syarat jika P kurang dari 0,05 maka variannya dinyatakan tidak sama, dan jika P-nya lebih dari 0,05 maka variannya dinyatakan sama. Nah, untuk menentukan varian yang sama atau tidak pada P Levin dapat kita lihat pada kolom SIG ini ya teman-teman. Untuk uji Levin pada data ini menunjukkan P-nya sebesar 0,790 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka variannya dinyatakan sama. Kemudian untuk menguji adanya perbedaan atau tidak dapat kita lihat pada kolom SIG to tell ini, yaitu sebesar 0,717 yang lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dari kadar Hb ibu yang menyusui secara eksklusif dengan kadar Hb ibu yang menyusui secara tidak eksklusif.